wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita mulakan majelis kita dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dipohonkan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada di antara kita yang sakit melainkan Allah akan sembuhkan. Agar tidak ada kiranya di antara kita yang sesat melainkan Allah beri dia petunjuk. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu melainkan Allah akan beri dia tahu. Tidak ada di antara kita diharapkan yang berdosa melainkan Allah ampunkan dosanya. Allahumma amin. Tanpa kita sadari, rupanya hari ini kita telah berada pada bulan baru, bulan Sya'ban. Walaupun sebetulnya tidaklah ada keistimewaan khusus berkaitan bulan Sya'ban, yang pasti berdasarkan hadis sahih, ini sebagai ingatan sahaja, kita digalakkan untuk memperbanyak puasa sunat. Itu yang pasti. Masanya terpulang kepada kita, ikut ke lapangan kita masing-masing. Al-iktar minasyam, itu yang disepakati. Ini berada hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha
dirawikan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Imam Bukhari memberikan hadis ini pada nomor hadis yang ke-1969. Sementara Imam Muslim meriwayatkannya pada nomor hadis yang ke-1156. Bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rajin berpuasa sehingga kami berkata, la yuftir, tak pernah berbuka. Mudah-mudahan karena seringnya Nabi berpuasa sehingga kami fikir Nabi tak pernah buka. Begitu sekali. Wa yuftir hatta naqul, dan Nabi tidak berpuasa. Hari ini tidak, esok tidak, itu ya. Sehingga kami bernyangka la yasum, kami nampaknya tak pernah puasa. Bila Nabi sering puasa, rajin puasa, sehingga kami fikir Nabi ini tak pernah buka. Bila Nabi sedang tak puasa, kami fikir Nabi macam tak pernah puasa. Wa ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu ila Ramadan. Yang pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh. Sama sekali tidak pernah. Illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh. Tidak ada. Wa ma ra'aituhu fi syahrin qattu aktsaru min siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi pada bulan yang Nabi paling banyak, paling sering berpuasa pada hari-harinya selain bulan Sya'ban. Artinya, selain bulan Ramadan, bulan Sya'ban lah Nabi paling banyak, paling sering berpuasa. Tapi tidak sepanjang bulan. Ini yang sahih. Dan tidak ada amalan-amalan khusus sebetulnya sempena bulan Sya'ban. Kecuali kita digalakkan memperbanyak puasa. Itu saja. Alasan Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa begitu sering berpuasa? Ya, karena bulan ini sering sekali sebagai bulan ghaflah. Orang lalai. Karena bulan ini antara bulan haram, yakni bulan Rajab, dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, yakni bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, wahai dia berada di apit. Sebelumnya namanya bulan haram, yakni bulan Rajab, termasuk salah satu daripada 4 bulan haram, dan selepasnya nanti bulan Ramadan, bulan sangat mulia. Itu yang sahih. Adapun banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan maudhu', termasuklah hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban yang dahulu pernah kita bicarakan. Jadi yang paling selamat bagi kita, pertama sekali, tidak ada amalan-amalan yang khusus. Katalah solat khusus ke apa khusus, kalau buat sini dapat sekian-sekian ke. Sempena bulan Sya'ban. Hanya saja kita digalakkan sangat untuk memperbanyak puasa pada bulan ini, yakni bulan Sya'ban ini. Tetapi tidaklah hingga 1 bulan penuh. Masanya Nabi pun tidak jelaskan, tidak tetapkan. Wus'ah, terpulang kepada kelapangan masing-masing. Ini sekadar ingatan
kaitan bulan baru ini. Jadi sudah tidaklah ada keistimewaan yang khusus. Baik. Ya mas sekalian, mari kita teruskan tazkirah kita, pembicaraan kita tentang hal qurra'si. Ya, hal qurra'si. Apa yang telah kita pelajari, alhamdulillah, ya, tentang hukum membotakkan kepala atau mencukur kepala, khasnya tentang membotakkan. Ya, kita telah pelajari sama, saya ulangi secara ringkasnya, supaya kita ingat betul. Ya, ada 6 macam, 6 jenis. Membotakkan kepala yang pertama, yakni dianggap sebagai ibadah, dapat pahala, selalu bentuk takor pada Allah. Ini yang pertama dan yang kedua, yakni sempena tahallul, ima tahallul ihram umrah ataupun tahallul ihram haji. Yang ketiga, yakni mutan kepala sempena akikah. Akikah. Dan ini tak kira bayi laki atau bayi perempuan. Adapun yang pertama tadi hanya khas bagi lelaki sahaja. Yang keempatnya, yakni yang jenis yang pertama ini maksud saya. Jenis yang pertama yakni ta'atun ini. Yang keempatnya yakni orang kafir beragama agama Islam. 4 jenis ini masuk kategori pertama, membotakkan kepala dapat pahala. Sementara yang kedua, yang kita juga telah pelajari, yakni hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Jika ia membotakkan kepala karena ingin memuliakan, ta'zim dan tadalul kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang ada dalam sejarah dilakukan oleh sesetengah pengikut ajaran sufi tertentu karena ingin menghormati dan mentadalul kepada syahnya, maka salah satu tandanya yakni membotakkan kepala. Maka ini hukumnya adalah syirik. Sementara jenis ketiga, hukumnya ini bid'ah, mungkarah, yang sangat dibenci. Apabila membotakkan kepala itu sebagai simbol keagamaan. Tujuannya untuk meningkatkan sebagai ubudiyah di kalangan agama. Ya, sebagai simbol kezuhudan dirinya mungkin. Simbol kesalihan dirinya. Jika itu niat dia, dan ini ada hukumnya adalah bid'ah seperti mana dilakukan oleh Khawarij, simahum at-tahliq. Simahum at-tahliq. Itu yang ketiga. Sekarang jenis yang keempat, nau'ur rabi', yakni muharram. Hukumnya haram. Haram ini contoh seperti mana membotakkan kepala sempena dikaitkan dengan musibah yang menimpanya. Kematian umpamanya. Karena musibah yang menimpa dirinya, contoh kematian, lalu botak kepala. Kalau yang pertama tadi dikaitkan ibadah, contohnya ya ini tidak ada dalam agama kita. Itulah simbol kesufian, apa kezuhudan. Kalau dalam agama Hindu itulah lepas tai pusam botak kepala. Itu memang bukan botak kepalanya aja yang dosa. Pikul kawadi itu pun sudah dosa. Jangan dipetikkan apa hukum orang Hindu botak kepala sebenarnya. Jangan tanya hukum botak kepalanya. Itu dah tak penting lagi, tak boleh penting lagi. Ini yang haram, yakni karena musibah atau botakkan kepala, yakni mencukur kepala ala qaza' yang kita telah pelajari tempoh hari, yakni mencukur licin sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain.
Sama ada lapang 100% ke, atau bawah di kanan kiri licinkan, atas dibiarkan, atas dilicinkan, kan kiri dibiarkan, depan dipanjangkan, belakang dilicinkan, atau depan dilicinkan, belakang dipanjangkan, dan seterusnya. Ini namanya al-qaza. Qaza ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Nah, yang kelima, jenis yang kelima, yakni an-nau'ul khamis. Mari kita lihat an-nau'ul khamisu. Jenis cukur kepala, cukur rambut yang kelima, yakni mubahun. Mubahun. Mubah maknanya harus. Boleh. Apa dia yang harus, yang boleh? Ayyahliqa ra'sahu lihajatin. Dia mencukur rambutnya atau bahkan membotakkan kepalanya lihajatin, kerana ada keperluan, ada tujuan, hajat atau keperluan. Mithlu ayyahliqahu litadawi min maradin. Ya, mungkin ia membotakkan kepalanya karena untuk rawatan. Tadawi itu rawatan, berobat. Karena penyakit yang dideritanya. Terpaksa dibotak kepalanya. Dihilangkan rambutnya. Atau mungkin untuk, ya, ada tujuan yang lain. Setiap kali ada dia, ada bela rambut, banyak kutu. Banyak kutu di situ. Lidaf'i adal kummal. Kummal itu mana kutu. Tak tahulah. Asal rambut tumbuh ya kutu ada. Rambut ada. Maka bersihkan pakai muntakan itu. Harus ada tujuan seperti itu. Ada nahu dzalik. Qala Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah fa hadza jaizun bil kitab was sunnah wal ijma'. Ini tidak jadi masalah, penjelasan nanti di bawah nanti ya. Membotakkan kepala yang mubah atau harus dibolehkan, yakni membotakkan kepala kerana ada keperluan. Seperti seorang botakkan kepalanya karena hendak berobat daripada suatu penyakit atau untuk mencegah gangguan kutu dan semisalnya. Berkatalah Syekhul Islam, mencukur seperti ini diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Begitu fatwa Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Dalam Majmu'ul Fatawa. Nah, sekarang penjelasannya begini, uraiannya lebih lanjut. Saya bacakan. Situ saya tidak cepat cantumkan. Ya, begini. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi halqi sya'ri ra'si kullahu bil Musa fi ghairi nusuk. Boleh disimbolkan begini. Ulama berbeza pendapat tentang hukum membotakkan kepala, botak seluruhnya, selain yang dibenarkan nomor satu tuh. Yang ada 4 jenis tuh. Ulama berbeza pendapat tentang hukum membotakkan kepala selain tujuan ibadah yang nomor 1, yang ada 4 jenis itu. Au taksiruhu, atau mungkin hanya mengguntingnya, memendekkannya. Saya bacakan ringkasannya. Fadhahabal Hanafiyyatu ila anna sunnah fi sya'ri ra'si bin nisbati lirrajuli. Ulama madhab Hanafi memandang bahwa sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya bagi kaum lelaki. Bagi kaum lelaki. Sunnah. Ini selain yang pertama ya, selain pertama yang nusuk, yang tahallul, orang kafir baru masuk Islam, atau ini akikah,
Madhab Hanafi berkata bagi kaum lelaki, ya, yakni sunnah hukumnya bisa'rir ra'si binisbati kaum lelaki, bukan kaum perempuan. Itu Hanafi. Dhahabal Malikiyah ini dengan syarat tidak ada tujuan seperti yang disebut yang diharamkan, ya. Bukan karena nak menunjukkan makom kezuhudannya, bukan untuk itu. Tidak dikaitkan untuk tadaluk kepada syekh, bukan untuk itu juga. Itulah maksudnya. Selain yang diharamkan, selain yang disebutkan, sama ada ibadah atau yang bukan ibadah itu. Saja nak kepala. Baik dia hukumnya sunnah. Kata madhab Hanafi. Dhahabal Malikiyah kama fil fawaqih adawani ila anna halqi sa'ri ra'si bid'ah ghairu muharramah. Lianu sallallahu alaihi wasallam lam yakhlaq ra'sahu illa fi tahallul al-hajj. Madhab Maliki berlawanan pula. Inilah saya ingin menyampaikan perbezaan pendapat ini supaya kita tahu bahwa dalam perkara-perkara yang tidak jelas hadisnya sama ada suruhan atau larangan, ulama dahulu sudah berbeza pendapat. Inilah. Jadi jika sekarang katalah ada perbezaan pendapat, itu saya yakin bukan pendapat orang sekarang. Pasti ia sudah ada pernah berlaku pada zaman dahulu. Imam Maliki sebaliknya. Mazhab Malikiyah berkata, illa anna khalqi sa'ri ra'si bid'atun ghairu mukarramah. Bahwasanya membotakkan kepala selain yang disyariatkan itulah, selain nomor 1 yang ada 4 itu, aja botak kepala, sini tidak kepala. Yakni bid'atun ghairu muharramah. Dia bid'ah tapi tidak diharamkan. Inilah. Bid'ah tapi tidak mungkarah. Bid'ah dalam arti kata tidak mungkarah kerana kata Imam Malik, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakhluq rasul illa fi tahallul minal haji. Kerana Nabi SAW tidak pernah membotakkan kepala kecuali semasa Nabi bertahallul. Itu alasan Imam Malik. Alasan Imam Malik, Nabi ini tidak pernah membotakkan kepala kecuali semasa tahallul. Sebab itu kalau orang botak kepala selain tahallul, kata Imam Malik, bid'ah tapi ghairu muharramah. Bid'ah tapi tidak diharamkan. Ini bermakna bid'ah dalam arti kata Nabi tak pernah buat, tapi orang itu buat, tapi tidak ada kaitan dengan agama. Itulah. Sehingga ada yang mengatakan pendapat Imam Malik ini maknanya dipanggil khilaful aula atau khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Tapi tidaklah sampai jatuh bid'ah yang mungkarah, tidak. Bid'ah yang berdosa, tidak. Karena alasan Malik, sejauh pengetahuan Imam Malik, mazhab Maliki, Nabi tidak pernah botak kepala kecuali semasa tahallul. Lalu kenapa kita nak botakkan? Katanya. Kecuali tadi, yang disebutkan tadi, ada hajat, ada keperluan. Kerana penyakit penyakit kepala yang dideritanya, ya dibotak. Kalau dibotak tak sembuh-sembuh kulit kepalanya umpamanya, dan sebagainya. Qala Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi memberikan ulasan begini. Kariha Malik halqar ra'si li ghairil mutahallil minal ihram. Kata Imam Al-Qurtubi, Imam Malik tidak menyukai. Sebab itu tadi katakan, Imam Malik kata bid'ah ghairu muharramah. Mana Imam Malik tidak menyukai. Itulah. Jadi bid'ah di sini bukan bid'ah yang mungkarah, yang masuk neraka, itu dia. Tidak menyukai. Imam Malik tidak menyukai seorang lelaki khasnya membotakkan kepala kecuali kerana tahallul. Wa sarha Ibnu Arabi minhum anna sarha 'ala ar-ra'si zina
Wa hilqahu bid'ah. Kenapa? Karena rambut yang ada di kepala itu sebagai zinatun. Zinah itu perhiasan. Karena rambut yang ada di kepala itu zinatun. Lalu kenapa dihilangkannya? Bukankah Nabi telah bersabda dalam hadis pertama yang kita pelajari? Sesiapa saja yang mempunyai rambut, hendaklah ia muliakan. Bukan dibotakkan. Nabi tak kata, siapa yang ada rambut, hendaklah botakkan. Artinya, kalau ada rambut, jaga elok-elok. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Bukan, jika ada rambut, botakkan. Itu bukan yang sunnah. Imam Malik kata. Kecuali tadi ada alasan nak berubat. Karena penyakit. Ada alasan, ada hajat, ada keperluan. Tanpa ada keperluan, yang sunnahnya yakni menjaga rambut. Katakan tempoh hari pakai minyak tanco, memanco-manco, lalat hinggap pun tergelincir. Kalau lalat hinggap aja jatuh. Licin. Ya, gitu. Jadi saya menarik pada Imam Malik ni ya. Dia tak kata haram, tapi dia tak suka. Gitulah. Bila tengok orang yang membotakkan kepala, saya dia ada rambut, Imam Malik, saya tak suka. Walaupun saya tak kata itu haram. Kenapa? Rambut itu adalah hiasan. Dan sesuai dengan sabda Nabi hadis sahih, sesiapa yang Allah anugerahkan rambut di kepalanya, hendaklah ia muliakan. Hendaklah ia jaga, ia rawat elok-elok. So merawat rambut itu termasuk sunnah Nabi. Dapat pahala. Masya Allah. Merawat rambut itu termasuk perintah Nabi. Bila kita niatkan mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Kenapa kita botakkan? Oh, saya botak karena ada sakit. Tak apa. Itu namanya hajah. Imam Malik pun tidak melarangnya. Apa namanya? Mengharuskannya. Itu Imam Malik. Malikiyah. Adapun Syafi'iyah, tidak ada bisa. Kalau Imam Hanafiyah tadi, sunnah. Imam Malik, tak. Saya tak suka. Yang sunnah itu yakni menjaga. Merawatnya elok-elok. Syafi'iyah pula kata, ila annahu la ba'sa bil halqir ra'si liman arada tandid. Syafi'iyah berpendapat tidak mengapa. La ba'sa. Tak apa. Tak ada masalah. Botakkan kepala bagi sesiapa liman arada, bagi sesiapa yang nak at-tanzif. Bagi siapa yang hendak tanzif, menyukai kebersihan. Si leceh lah kami ni malas sangat nak jaga. Jadi saya untuk memudahkan nak jaga. Jadi sampai itu malas nak selalu pergi ke barber. Asyik gunting rambut. Jadi sekurang-kurangnya bolehlah jimat kos. Sekurangnya dah tak ada lah mengeluarkan belanja untuk gunting rambut. Untuk kebersihan alasannya. Kata Imam Syafi'iyah, tak mengapa. Nampaknya jamaah sekalian, ya, dari tiga pendapat tadi, termasuklah Hanabilah, itu masuk menyerupai Imam Malik. Jadi apa yang Imam Malik itu lebih al-asah dari segi tarjih, daripada segi tarjih, Imam Malik itu lebih boleh diterima. Bukan yang lain tidak boleh diterima, lebih boleh terima. Jika Allah anugerahkan rambut, Nabi kata rawat. Merawat rambut itu adalah sunnah. Ia adalah ibadah. Itu bagi ada rambut. Kecuali, apakah bermakna tidak boleh dibotakkan? Boleh. Dengan alasan ada keperluan. Itu yang paling Malik. Imam Syafi'i tak mengapa. Kalau memang ditanya senangkan, senanglah, tak ada masalah. Tak. Halqur ra'si li hajatin
hukum botak kepala karena hajat tak ada masalah. Fahada itu jaizun, dan itu hukumnya harus. Fa innallaha rakhasa lil muhrim alladhi la yajuzu lahu halqu ra'sihi ayahlikau idza kana bi adzan. Tengok. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan, memberi rukhsah, memberi keringanan kepada orang yang sedang ihram, dan mereka tidak boleh mencukur kepalanya karena ada sakit. Jemaah sekalian, kan orang sedang ihram bila tahallul kan tadi disuruh botak kepala. Dan botak kepala bagi orang tahallul itu adalah ibadah. Tidak pahala. Masalahnya orang ini ada sakit di kepalanya. Jadi tidak mungkin membotakkannya. Begitu kan? Bukan malah kalau dibotakkan penyakitnya sembuh, dia tidak boleh botakkan kepalanya karena kepalanya ada penyakit, ada sakit. Maka Allah izinkan, ya tak payahlah dibotakkan. Itu ada dalam Al-Baqarah, itu kan ada nyatakan tuh dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Coba. Surah Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan." Siapa saja adalah di antara kamu yang sedang sakit, au bihi adan min ra'si, atau ada di kepalanya penyakit. Ada penyakit di kepalanya sehingga dia tidak boleh botakkan kepalanya. Nak tahallul, nak botak kepala tak boleh kerana kepalanya ada sakit, ada penyakit. Allah kata, tak payahlah tahallulnya botak kepala. Tak payahlah diusik ke kepalanya. Sebab ingat ya, tahallul yang paling utama yakni botak kepala, bukan potong. Walaupun potong pun sah. Walaupun potong pun sudah sah. Ingat, Nabi kan doakan sampai 3 kali bagi yang botak kepala. Yang hanya pendekkan, Nabi hanya doakan sekali agar Allah ampunkan. Allah kata tak payah dibotak kepala. Tahallul kamu tak payah sentuh rambut kamu karena memang sakit. Ganti ajalah fidyah, tebusan, yakni min syamin au sodakotin au nusukin. Puasa. Diganti dengan puasa. Puasanya yakni 10 hari ya, bukan 3 hari. Tuh, kalau dia nak tahallul sepatutnya botak kepala tapi tak boleh buat karena ada penyakit, tak payah. Ganti dia dengan puasa 10 hari. 3 hari di sana, 7 hari balik. Tak boleh, nusukin, bayar dam. Apa mafhumnya? Kalau orang yang wajib botak kepala pun boleh tidak lakukan jika ada sakit. Contohnya tahallul tadi. Nah, sekarang bagi orang yang ada sakit dan sakitnya tak akan sembuh tanpa dibotakkan kepalanya, tentulah membotakkan kepala hukumnya harus. Paham ya? Saya ulangi, bagi orang yang tahallul itu kan disuruh botakkan kepala. Itu tahallul. Tapi Allah kata tak payah karena ada penyakit. Tengok. Benda yang disuruh itu pun boleh ditinggalkan karena ada sakit. Benda yang disuruh itu yakni tahallul, botak, dan tak perlu dilakukan, ganti ya dengan yang lain, dengan dam umpamanya karena sakit. Sekarang orang tu kepalanya ada sakit. Ini dah tak ada kena dengan ihram. Dia sakit, takkan tak boleh dibotakkan kepala. Nah, maka botakkan kepala hukumnya jadi harus jika ada penyakit itu maksudnya. Jadi tanpa meremehkan atau menyalahkan pendapat yang lain dari 3 tadi, nampaknya yang rojih pendapat Imam Malik itu.
yang tengah. Sesiapa yang ada rambut, elok dijaga, dirawat. Karena merawat rambut anugerah Allah itu adalah sunnah. Sunnah. Hanya saja jika ada hajat, ada keperluan yang mustahab, contohnya penyakit, biasanya kalau ya botakkanlah. Imam Syafi'i melonggarkan keharusan itu. Niatnya ingin bersih, tak mau potong. Ya bolehlah kalau niat supaya begini. Tapi lagi-lagi Imam Syafi'i mengharuskan botak kepala tadi jika tujuan nak supaya bersih. Tapi Nabi kata, kenapa kamu tak rawat saja? Kamu ada rambut, kenapa kamu tak rawat saja? Karena merawat rambut itu adalah ibadah. Nah, jadi di sinilah yang saya tadi. Jadi pendapat Malik lebih rojih, lebih rojih. Gitu. Itu yang kelima. Sekarang yang terakhir berkaitan dengan rambut, cukur ke, botak ke, yakni yang keenam tuh. An-nau'us sadis. Bagian yang terakhir, yang keenam. An-nau'us sadis. Ayyakluqa ra'sahu min ghairi hajatin wala sababin minal asbabil mutaqaddimah. Yang keenam yakni membotakkan kepala tanpa ada keperluan, tanpa ada sebab, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Tak ada. Tak ada keperluan sebenarnya yang di atas tadi. Kan ada kan membotak kepala, ada yang yang disuruh bahkan, dan ada yang diharuskan. Yang diharuskan tadi disebutkan. Tapi ini saja, botak kepala tanpa hajat, tanpa sebab, tanpa saja. Kenapa awak botak saja? Umpamanya. Fahada, inilah. Fahada mimma ikhtalafal ulama fi hukmihi. Nah, botak perbuatan yang seperti inilah yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang hukumnya. Jadi kalau bertanya apa hukum membotakkan kepala, ya itu yang bertanya. Ada keperluan? Tak ada keperluan, bukan sebab sakit, bukan pasal itu susah. Kalau alasannya katalah, malah lah nak rawat, itu malah mungkin malah tak betul ya. Kenapa awak botakkan kepala? Kan cantik rambut, malah lah nak rawat, malah itu malah tak betul. Sebab apa? Itu menyalahi hadis Nabi. Sebab Nabi kata, siapa yang ada yang Allah anugerah rambut, rawat dia, muliakan dia. Kemudian amalah, buang aja lah. Oh, itu lagi tak betul. Jadi kalau alasannya malah nak merawat, itu malah tak betul. Sekarang tanpa hajat, tanpa keperluan, tanpa asbab. Fadhaba ba'duhum ila karahatihi. Sebagian mereka berpendapat hukumnya makruh. Wawa Malik rahimahullah yang tadi telah saya katakan, yakni Imam Malik contohnya. Makruh. Dan makruh ini pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Wastadallu bi'annahu min alamati ahlil bid'ah wa humul khawarij. Dan alasan mereka berdasarkan bahwa ini membotakkan kepala adalah termasuk salah satu ciri ahli bid'ah, yaitu orang-orang khawarij yang kita telah pelajari hadis sebelumnya. Waqad qala Nabi SAW, dan Nabi SAW telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk mereka. Ini hati-hati. Membotakkan kepala, alasnya saja, rupanya tidak boleh. Ini pendapat yang rajih. Saja, tak ada keperluan, tak ada asbab.
Bahkan tadi saya katakan, kalau alasannya malaslah nak rawat, memang rambut saya ni panjang, masih lebat, tapi malas nak rawat lah. Leceh lah, nak kena sempo lah, kena malas. Oh, itu lagi. Seakan-akan tidak mau melaksanakan hadis Nabi yang sahih itu. Ini lagi tidak boleh ya. Lagi tidak boleh. Ingat, ini kaitannya dengan ibadah. Bukan hanya dari kita dengan penampilan semata-mata. Penampilan lain. Yang kita disuruh tampil kemas. So, merawatnya. Dan Nabi sangat-sangat menyukai. Seorang sahabat bila sentiasa tampil dalam keadaan kemas dan dandanannya. Ini dia. Kemudian wastadalla man abahahu bima rawahu Abu Daud. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wastadalla man abahahu bima rawahu Abu Daud. Adapun ulama yang membolehkannya, boleh botak kepala walaupun tanpa alasan. Ya, ini berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Daud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala Ja'far bin Abi Thalib, pernah mendatangi ke rumah keluarga Ja'far bin Abi Thalib ba'da mauti Ja'far, selepas kematian Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Ini sepupu Nabi. Meninggal. Lalu Nabi takziah. Pergi ke rumahnya, ke rumah keluarganya lah. Paduya bil halak fa amaru ayahlika ru'usa banihi. Kemudian Nabi SAW memanggil tukang cukur. Da'a itu memanggil bukan da'a ya, du'ia di sini. Wa du'ia bil halak. Lalu dipanggilkan al-halak, itu babal, tukang cukur rambut. Fa amarahu ayahlika ru'usa banihi. Lalu Nabi SAW menyuruh agar membotakkan anak-anak Ja'far yang masih kecil itu. Yang masih kecil itu. Bima rawa Abu Daud, maksudnya anna Nabi SAW ra'atif lan qad khuliqa ba'da rasihi wa turika ba'dahu faqala. Kenapa Nabi suruh botakkan kepala budak tadi? Rupa-rupanya budak tadi, cara cukur rambutnya tidak betul. Yakni Nabi melihat budak itu sebagian kepalanya digunting, licin, sebagiannya dibiarkan. Itu yang Nabi terus botak semuanya. Tak boleh begitu. So botak itu, kalau begitu harus hukumnya. Ini bukan karena botak sempena kematian ya, jangan disalah artikan nih. Walaupun hadis yang pertama tadi, yakni ceritanya Nabi pergi takziah ke rumah keluarga Ja'far bin Abi Thalib selepas kewafatannya. Lalu Nabi nampak kanak-kanak anak-anaknya itu potongan rambut dia, finishing putih rambutnya itu sebelah ada sebagian kepala itu pendek sangat, yang lain panjang. Lalu Nabi suruhlah tukang gunting botakkan semuanya. Ikhlaquhu kullah au utrukhu. Kamu biarkan semuanya atau kamu botakkan semuanya. Jadi kalau nak panjangkan, ya panjangkan sajalah, biasa. Kalau nak botak, botak semuanya. Itu yang dimaksudkan. Hadis Abu Daud ini kemudian difahami oleh Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah, hadza sharihun fi ibahati halqir ra'si la yahtamilu ta'wilan. Hadis ini dengan nyata dan jelas menunjukkan harus hukumnya membotakkan kepalanya tanpa perlu takwil. Imam dalam syarah Muslimnya. Walakinil istidlal bihadainil haditsaini ala ibahati halqir ra'si biduni hajatin fihi nadhar. Tetapi beralasan dengan dua hadis ini, beralasan dengan dua hadis di atas bagi menyatakan bolehnya, harusnya membotakkan kepala tanpa adanya keperluan, masih dapat diperdebatkan. Saya ulangi. Imam An-Nawawi memberi uraian.
hadis yang dibacakan di atas tadi, ketika Nabi menyuruh anak-anak Ja'far almarhum, Ja'far bin Abi Thalib, supaya dibutakkan kepalanya, Imam Nawawi kata membutakkan kepala walaupun tanpa keperluan hukumnya harus. Itu kesimpulan yang diambil Imam Nawawi. Tetapi Imam Nawawi kemudian menambah, sebaliknya menggunakan hadis itu sebagai dalil atas keharusan membutakkan kepala tanpa keperluan. Tanpa keperluan itu masih perlu diperbincangkan. Fihi nadhar. Fihi nadhar. Apa alasannya? Yang pertama. Jadi mula-mula Imam Nawawi kata hukumnya boleh tanpa hajat. Tetapi menjadikan hadis tadi sebagai alasan harusnya membutuhkan kepala tanpa alasan, tanpa hajat, perlu dikaji. Ada perdebatan. Yang pertama, awalan, li'anna halqar ra'si huna lihajah. Karena hadis yang menyatakan yang Nabi suruh anak-anak Ja'far dibuta itu bukan tanpa keperluan. Ada keperluan, lihajat. Ada keperluan dia. Sebab itu hukumnya harus. Apa keperluannya? Karena budak tadi kan rambutnya tak sama, yang sebelah sangat pendek, yang sangat panjang. Mendekati kozak itulah. Ya butakkanlah. Jadi keperluannya supaya tidak menyerupai. Supaya tidak menyerupai fashion kutihan rambut yang dilarang itu. Sebab itu hukumnya harus. Jadi bukan tanpa alasan. Bukan dalam keperluan. Wal hajatu an-nasibyan a'rada, alasan yang lain pula, wal hajatu an-nasibyan aktaru ardan min ghairihim lil isabati bil kumal. Dan keperluan yang lain pula bahwa kanak-kanak itu lebih mudah terdedah, lebih mudah terkena kutu, isabati kumal, disebabkan likatrati rutubatihim wa usailati tata'allaqu bihim. Ya, karena kelembapan kepalanya, kekotoran yang banyak, kurang pandai menjaga. Itu dalam kitab Zadul Ma'ad. Artinya bagi kanak-kanak botak saja. Kenapa bukan anak botak? Hukumnya harus. Apa keperluannya? Keperluannya karena kanak-kanak belum pandai menjerawat sendiri. Satu. Dan kanak-kanak pastilah bila kanak tak pandai merawat rambut sendiri akan lebih mudah terdedah kepada kotoran. Akan bahkan nanti tidak sehat kulit kepalanya dan seterusnya bla 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 bla. Artinya membutakkan si anak itu pun lihajatin. Ada keperluan. Boleh. Bukan sunnah ya. Boleh. Bezakan ya. Boleh tak budak-budak? Boleh. Kenapa? Ya budak belum pandai merawat lah. Kalau tidak pun nanti kotor, elok butak. Hukumnya harus. Tetapi kalau kita ingin membiarkannya, budak itu panjang, biasa tidak dibutak, dan kita yang merawatnya, itu lagi bagus. Karena itu pahala. Paham ya? Kalau budak itu kita biarkan rambutnya, lalu kita kemas ke dia, kita rawat dia, itu yang bagus. Karena itu sunnah. Itu dapat pahala. Tapi kalau kita khawatir, katalah, budak ini karena mudah mainnya lasak, nanti kotor, mudah pepeluh, botak aja lah. Hukumnya harus. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan. Nak botakkan harus, bukan sunnah. Maknanya tak berdosa, walaupun tidak dapat pahala. Tapi kalau kita ikut merawatnya karena budak belum mampu merawat sendiri, dapat pahala karena ikut sunnah. Masya Allah. Pahala aja rupanya. Ya. Sempo rambut cucu. Pahala tu. Pahala. Tak payah mengeluh. Rambut cucu di kemahnya. Masya Allah. Dibelikan ini. Baby lotion. Semua. Islam ni pahalanya bukan hanya dalam zikir saja mas sekalian. Bukan. Bukan hanya dalam solat saja. Tuh ya.
Jadi ada alasan, ada hajat, boleh. Tapi tak ada sebab, tak boleh. Walaupun ada alasan boleh, jika merawatnya, itu lebih elok. Alasan yang kedua, kenapa menjadikan hadis tadi sebagai harus membutang kepala masih perlu diperdebatkan? Alasan kedua, inna hadza fi haqqis sabiyyis shaghir. Sesungguhnya membutakkan kepala yang Nabi perintahkan kepada anak-anak Ja'far bin Abi Thalib tadi, itu adalah haqqus sabiyyis shaghir. Itu ada berlaku atas anak-anak yang masih kecil. Wasabiyyu yurkhasu lahu ma lam yurkhasu lahu ma lam yurkhas bil kabir. Sedangkan anak kecil ini mendapatkan keringanan yang tidak diberikan pada orang-orang dewasa. Anak kecil diberikan rukhsah. Rukhsah itu tidak diberikan kepada orang dewasa. Apa rukhsahnya? Kan belum boleh merawat sendiri. Ya, botakkan aja. Yang dewasa kan sudah boleh sendiri. Maka seeloknya ikram dia. Itu alasannya ya. Wa hadzal khilafu fi hadzal qismil khamis. Innama huwa hal yakrahu halqur ra'si am yubah amil afdal fal afdalu huwa adamu khalqi. Perbezaan pendapat tentang membutakkan kepala pada kategori yang kelima. Hukumnya harus itu, sekitar yang kelima ini hanya sekitar apakah membutakkan kepala itu makruh ataupun harus. Adapun yang afdal adalah tidak mencukurnya licin. Tidak membutuhkannya seperti yang saya katakan tadi, karena merawatnya adalah sunnah. Qala al-qari rahimahullah, al-afdalu alla yahlaqa illa fi ahadin nusukain, yakni al-hajj wal umrah. Qari berkata, yang lebih utama adalah tidak mencukur habis rambut kecuali dua ibadah, yakni tahallul haji ataupun umrah. Kama kana alaihi salatu wassalam ala ma'ashabi radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim. Ini dalam kitab Aunul Ma'bud, Sarah Sunan Abu Daud. Sarah Sunan Abu Daud. Itu yang keenam. Yang keenam. Sekarang saya ingin tambahkan jamaah sekalian penjelasan berikutnya. Tadi telah dinyatakan bahwasanya hukum botakkan kepala, saya tekankan lagi sekali, ya. Ada hajat, hukumnya harus. Tanpa hajat, ada 3 tadi pendapat, dan yang lebih baik yakni tidak. Sekarang yang ingin saya tambahkan, dan ini sering berlaku, ya. Apa hukum orang bernazar botak kepala? Botak kepala dijadikan nazar. Ini satu hal nih. Nanti apabila calon kita menang, saya nak botakkan kepala secara ramai-ramai satu kampung. Nanti jika tim bola sepak kita menang, kita bernazar akan botak kepala secara beramai-ramai. Nazar itu. Ini sering kali berlaku seperti itu, ya. Jamaah sekalian, pertama yang kita kena paham yakni tentang nazar itu sendiri. Nazar itu sebetulnya, ya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya karena Allah.
yang dikaitkan dengan sesuatu. Mewajibkan sesuatu yang tak wajib atas dirinya kerana Allah berkaitan dengan sesuatu. Contoh, dia sakit. Lalu dia bernazar, ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba-Mu ini. Jika Engkau sembuhkan penyakit hamba, ya Allah, hamba-Mu bernazar, hamba-Mu bersumpah dengan Nama-Mu, ya Allah, wajib atas diri ini kerana-Mu. Puasa Isnin Khamis selama 2 bulan. Wajib atas diri hamba-Mu ini, ya Allah, pergi umrah. Itu nazar yang sah itu seperti itulah. Mewajibkan sesuatu yang asalnya tak wajib. Ini hal ibadah. Umrah tidak wajib. Lalu dia wajibkan atas dirinya. Jika permohonannya pada Allah dikabulkan. Maka nanti jika makbul, ya wajib tunaikan. Sebab umrah dah jadi wajib baginya. Puasa yang asalnya sunat jadi wajib baginya. Bersedekah dia jadi wajib baginya. Begitulah sunat-sunatnya. Ini dalam hal ibadah. Sebab itu nazar tidak boleh dilakukan berkaitan dengan perkara-perkara yang dah wajib. Tidak boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, jika Engkau kabulkan hajat permohonan kamu ini, ya Allah, hamba bernazar kerana-Mu. Wajib atas hamba-Mu ini berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Bulan depan. Tak boleh. Tidak boleh nazar dengan puasa Ramadan. Ramadan itu dah wajib. Wajib nazar atau dengan nama ya Allah, wajib ada ini akan bayar zakat. Tak boleh. Jadi nazar hanya masalah ibadah. Bukan masalah adat. Dan ibadah pun yang asalnya sunat. Kemudian ia wajibkan atas dirinya yang dikaitkan dengan sesuatu. Sesuatu itu tadi umpamanya ingin sembuh sakitnya ke apa ke. Ini apa namanya? Konsep nazar ini. Wajib ditunaikan. Jika dia tidak tunaikan, maka dia kena bayar kifarat sumpah. Kifarat sumpahnya seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Quran, yakni pertama, kena memerdekakan hamba. Sekarang manalah ada. Pilih nomor 2, berpuasa 3 hari. Bila tak mampu, barulah bagi makanan kepada fakir miskin, 10 fakir miskin. Itu kifaratnya. Jika ia gagal melaksanakan nazarnya. Tapi mungkin kalau dia cuba nak menipu daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, katakanlah nazar dia nak pergi umrah. Nazar dia nak pergi umrah dan ikut apa namanya? Apa yang pakai yang mahal tu nama dia tu. Yang pergi umrah saja apa namanya 2 minggu puluhan ribu tu. Wajib atau aku pergi umrah nak gitu. Akhirnya dia pun ingin tak nak umrah karena mahal rupanya. Mahal, tak jadilah. Tak apalah, aku langgur je lah nazar aku. Aku tak nak. Nak bayar kifarat sumpah aja. Sebab dia fikir-fikir, kalau pergi umrah kena habiskan 80,000. Elok aku puasa 3 hari, selesai. Dia tak nak bayar nazar. Akhirnya dia bayar kifarat sumpah. Ini maknanya tipu daya. Allah Maha mengetahui. Satu. Hanya saja bagi sesiapa yang belum nazar, hendaklah tidak perlu bernazar. Gitu. Kenapa? Karena nazar ini kata Nabi adalah salah satu tanda orang bakhil. Betapa tidak dia suruh Allah tunaikan dahulu hajatnya, baru nanti bila Allah tunaikan kehendaknya dia akan buat sesuatu untuk Allah. Ya Allah, aku akan kunjungi rumahmu umrah tahun ini ya Allah. Tapi engkau kena sembuhkan dahulu ibuku yang sakit.
Nanti bila ibuku engkau sembuhkan, aku akan pergi umrah. Tapi kalau tidak, tidaklah. Masya Allah. Kan itu kan orang bakhil. Jadi dia suruh Allah buat untuknya, lalu dia akan buat untuk Allah. Walha Allah tak perlu ibadah dia. Itu nazar itu kalau boleh dielakkan. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu prinsipnya. Yang keduanya, mana nasan muafir antarkan lam yajib alil wafa. Nazar ini tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara yang harus. Perkara harus. Tidak. Nanti bila apa namanya? Tadilah contohnya. Nanti jika umpamanya berjaya cita aku ni, aku akan botak kepala. Botak kepala itu kan benda yang tidak ada kaitan ibadah. Aku akan berjalan dari rumah ke mana umpamanya? Jalan kaki. Nazarnya itu. Atau nazar umpamanya aku nak makan apa umpamanya? Nak makan, minum, nak pergi restoran si fulan, itu kan harus. Ini tidak ada kena-mengena dengan nazar. Nazar sebenarnya tidak ada kaitan dengan benda-benda yang harus. Hanya sahaja, di sini. Contoh orang bernazar nak botakkan kepala. Botak kepala itu termasuk benda yang harus kan? Selain yang pertama sudah itu ibadah, itu lain. Yang harus tadi. Bagaimana, apa hukum bila orang itu bernazar dengan perkara yang harus? Contohnya botak kepala. Contohnya nak makan itu. Contohnya nak berjalan kaki dan seterusnya. Di sinilah ulama berbeza pendapat. Saya bacakan. Man nadara syai'an mubahan. Sesiapa sahaja yang bernazar dengan sesuatu yang harus melakukannya atau meninggalkannya, lam yajib alaihil wafa bihi, maka dia tidak wajib melaksanakannya. Tak wajib. Dah nazar apa? Nak botak kepala. Tak wajib. Wala talzumul kafarah, dan dia juga tidak wajib kafarat. Menunaikan nazar pun tak wajib. Kafarat nazar pun tidak wajib. Itu jika nazar untuk melakukan atau meninggalkan perkara-perkara yang harus, yang adat. Yang adat. Apa alasan pendapat ini ya mas sekalian? Pendapat ini alasannya yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, bainana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu id huwa birrajulin qa'im. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedang berdiri di luar. Nabi khutbah dalam masjid, ada seorang lelaki berdiri di luar. Tak duduk. Panas pula itu. Di luar bangunan, di halaman lah. Panas. Datang nak duduk. Sebenarnya. Fasa'alahu lalu Nabi bertanya tentang orang itu. Kenapa dia berdiri sambil berjemur? Faqalu, lalu sahabat menjawab, Abu Israil nadhara ayyakuma wala yaqud wala yastadil wala yatakallam wa yasum. Ya Rasul, kawan kita yang sedang berdiri di luar itu, dia bernazar. Dia pernah bernazar bila hajatnya dikabulkan atau apa, nazar dia pelik. Dia nak berpuasa, nazar dia, sambil berdiri, tak nak duduk, dan berjemur, tak nak berteduh. Dan tidak mau bercakap. Kan pelik itu.
Dia bernazar nak berpuasa 1 hari, bukan sekadar puasa tak makan, tak minum, tapi puasa tak cakap. Menahan diri dah tak cakap, sambil berdiri di tengah panas. Itu nazar. Jadi dalam apa yang nazar tadi, ada yang kaitan dengan agama, ada yang kaitannya dengan perkara yang harus. Yang kaitan dengan agama, yakni nazar puasa. 1 aja. Adapun nazar nak berdiri, tak nak cakap, sampai berada di panas atau panas, 3 itu tak ada kena dengan agama. Itu adat, itu apa yang harus. Apa jawab Nabi? Apa sabda Nabi? Qala Nabi SAW, murhu, suruh dia, fal yatakallam, supaya bercakap. Suruh dia bercakap, jangan teruskan nazar tak mau bercakap itu. Fal yastadillah, suruh dia berteduh, jangan teruskan nazarnya berjemur di bawah matahari. Wal yaqud, suruh dia duduk, jangan teruskan nazarnya terus berdiri itu. Wal yutimma saumah, dan hendalah ia menyempurnakan puasanya. Bermakna 4 perkara yang ia nazar itu hanya 1 yang Nabi suruh laksanakan, yakni nazar berpuasa. Karena itu ibadah. Adapun nazar dia yang berkaitan nak berdiri, tak nak duduk, tak nak bercakap, diam tak nak cakap, berjemur tak nak berteduh, Nabi kata tak payah, itu apa yang dilaksanakan. Nazar macam itu tak perlu ditunaikan. Dan dia tidak perlu. Nabi tak suruh orang itu bayar kifarat. Nabi hanya perintahkan orang itu meneruskan, menyempurnakan nazar puasanya sahaja. Ini yang pertama. Jadi orang yang nazar botak kepala itu sebenarnya tak ada faedahnya sama sekali. Tak ada faedahnya. Jadi janganlah membawa-bawa nama Allah dalam perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan agama. Walaupun kalau ikut pendapat yang pertama ini, memang tak wajib pun tunaikan nazarnya dan tak ada kifarah. Jadi kalau nazar pun kaitan dengan ibadah lah, mewajibkan sesuatu amalan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Yang hukum asalnya tidak wajib. Ini apa namanya? Hadisnya. Ini bermakna fa'in nadaro hal qarra'si yu'tabaru min nadil mubah. Maka jika ada seseorang bernazar nak botakkan kepalanya, maka itu termasuk nazar mubah, perkara yang harus. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dia berkata, anna nadharul mubah la yan'aqid inda Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wal Zahiriyah. Bernazar dengan perkara-perkara yang harus, seperti nazar nak botakkan kepala, nazar nak berjalan kaki ke satu tempat, nazar nak makan kedai apa umpamanya, dan sebagainya lah. Menurut madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Zahiriyah, la yanaqid, tidak terjadi, tidak sah dan dianggap tidak ada. Nazar ke tak nazar sama saja. Itu menurut jumhur. Tetapi annahu yanaqid inda Ahmad. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, nazar dengan perkara yang harus itu adalah jatuh hukumnya. Sah hukumnya. Sah. Artinya ia wajib tunaikan. Jika tidak, ia bayar kifarat sumpah. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok, jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ya, ulama-ulama mujtahid dahulu pun tengok perbezaan pendapatnya. Sangat tajam sekali perbezaan dia. Yang satu mengharuskan, yang satu menganggap tidak
sah, tidak terjadi, dianggap tidak ada. Yang satu jatuh. Berlaku hukum nazar. Kan bezanya sangat jauh sekali itu. Ikut jumhur, nazar ke tak nazar serupa aja. Dianggap tidak ada. Ikut Imam Ahmad, oh berlaku itu. Itu berlaku. Alasan jumhur, kenapa nazar dengan taharus itu tidak berlaku, tidak dianggap sah, tidak dianggap sah, yakni sabda Nabi, la nadara illa fi mabtagha bihi wajhallah. Tidak ada nazar kecuali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan mencari ridha Allah. Mana ibadahlah. Tidak ada nazar kecuali yang berkaitan dengan mencari ridha Allah. Jadi ridha Allah. Itu hadis riwayat Abu Daud dan nilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanabilah, tadi saya nyatakan, ya rauna in iqadah, mereka berpendapat nazar nak botakkan kepala itu adalah jatuh hukumnya. Sah, jatuh hukum. Walakinnahum la yujibunal wafa. Tetapi mereka tidak wajib menunaikannya. Saya ulangi. Menurut Imam Ahmad, bernazar nak botak kepala itu jatuh hukumnya, sah. Tetapi tidak wajib menunaikannya. Tidak wajib menunaikannya. Kalau tak wajib menunaikannya, kenapa dijatuh hukum? Ya, karena jatuh hukum, tapi tak wajib tunaikannya, orang itu wajib membayar kafarat sumpahnya. Kan nanya itu. Dahlah dia dah azam nak botak kepala. Nak botak kepala pula tak dibenarkan, suruh bayar kifaratnya. Itu pendapat yang asah. Fal aula takfir, yakni membayar kifarat sumpah sebagaimana ketetapan agama. Jadi dalam hal ini saya kata sekalian, jadi ulama rupanya punya banyak perbezaan. Tapi kalau nazarnya itu berkaitan dengan perkara ibadah yang asalnya sunat, kemudian ia wajibkan atas diri sendiri, itu tak ada perbezaan. Hanya jangan kita nazar dalam perkara yang hukum asalnya sudah wajib. Tidak boleh. Tidak boleh. Habis kalau saya bernazar, nanti apabila gini, nanti umroh tahallul saya akan botak kepala umpamanya. Ya, maka wajib botak kepala. Karena disunahkan, walaupun botak kepala bagi tahallul ihram, itu kan tidak wajib. Kan yang penting gunting sama dipendekkan atau botak kan. Jadi hukum asalnya, tahallul itu memendekkan atau botak, itu yang wajib. Bukan botaknya ya, mencukur rambut, gunting rambut, itu. Tapi karena dia sudah wajib kan, sudah nadakan, maka jatuh wajib. Jika tidak, kena bayar kifarat sumpah. Bayar kifarat sumpah. Itu bila bernazar dengan perkara-perkara yang harus. Perkara yang harus. Bagaimana jika orang bernazar? Orang bernazar nak melakukan perkara yang haram pula. Ini lagi pelik. Kaitannya dengan cukur kepala. Tak apa, saya bernazar. Bila nanti saya akan berjaya ini, saya akan gunting cukur kepala saya sebelah saja. Sebelah botak, sebelah panjang. Katakanlah.
Qazak lamanya. Dia nak qazak. Dia bernazar nak qazakkan kepala dia. Dia nak qazakkan, nak buat fishing pang umpamanya. Ingat ya, itu haram ya, qazak haram. Macam mana nazar macam ini? Nazar hendak melakukan perkara yang haram. Macam mana hukumnya? Jamaah sekalian, nadrul maksiyah. Orang yang bernazar hendak mencukur kepalanya ala qazak. Sebagian dibotakkan, sebagian dibiarkan. Qazak lah. Atau mungkin nak melukis di kepalanya. Gunting rambut ala lukisan itulah digambar apalah gambar. Gambar apa namanya jalur gemilang. Allahu Akbar. Jadi fala yahillu wafa bisma'an. Ijma' ulama berpendapat maka tidak boleh orang itu melaksanakan nazarnya. Tidak boleh. Haram melaksanakan nazarnya. Kenapa? Karena nazarnya nak melakukan benda yang maksiat. Mana boleh? Ya itu orang mengada lah namanya ya. Bernazar pula kalau nanti ini saya akan mabuk. Nak minum sebotol arak. Mana boleh? Nak melakukan maksiat. Nazarnya nak buat maksiat. Dalam hal ini jamaah sekalian, ulama sepakat orang itu haram melaksanakan nazarnya. Haram. Berdasar hadis Nabi, man nadhara ayyasillaha fala ya'si. Sesiapa saja yang bernazar hendak maksiat melakukan perkara yang dilarang oleh agama, jangan lakukan. Jadi orang yang bernazar nak buat rambut, peci rambut yang haram tu, tak boleh. Tidak boleh. Saya bernazar. Nanti bila ini saya akan panjangkan, lalu saya biarkan panjang kanan kiri saya buat apa macam itu, dipintal-pintal, dianyam-anyam, lalu pakai topi tinggi-tinggi, mana ala Yahudi lah namanya. Haram dilaksanakan. Habis apa hukuman orang ini? Dia bernazar, sebenarnya wajib dilaksanakan. Bila tak dilaksanakan, maknanya melanggar nazarnya. Betul. Karena ia melanggar nazarnya, karena memang tidak boleh melaksanakannya, wajib atasnya kafaratul yamin. Maka orang itu wajib mengkafarat yaminnya. Bayar kafarat sumpah. Nah, itu mengadalah, memang orang mengada. Kena hukuman masalah. Ya, itu masalahnya. Baik, itu botak kepala dijadikan nazar. Sudah jelas ya? Jadi jumhur kata tidak sah nazarnya, tak jatuh hukum, sehingga tidak ada kesan hukum apa-apa. Tetapi bagi Ahmad, sah jatuh hukum, tapi tidak boleh dilaksanakan, sebenarnya kena bayar kifarat. Berat itu. Nah, sekarang bagian terakhir jamaah sekalian berkaitan dengan rambut ini. Kalau tadi cukur rambut, botak kepala, sekarang bagian terakhir ini saya ingin tambahkan ma hukmu zira'ati sya'ri. Lawannya pula. Hukum tanam rambut. Hukum tanam rambut. Ya tentu mahal lah nih tanam rambut. Zira'atus sya'ri itu mana tanam rambut. Dah botak lalu ditanam rambut. Rambut itu ditanam. Bukan pakai wig ya. Lubsul barukah itu haram. Wig dalam bahasanya al-barukah. Pakai wig, letak itu, letak tanggal tengah itu haram dalam itu jelas dipanggil al-mutawassilah. Ya. Al-mutawassilah. Nabi melaknat orang yang
memakai wig, rambut palsu, atau yang minta dipakaikannya. Yang memakainya dan itu haram. Ini bukan pakai wig. Ini panggil tanam botak lalu ditanam satu. Kan ada kan apa namanya ini teknologi baru, tentu kosnya tidak murah. Apa namanya tanam rambut itu. Rambut. Hada makana fi dzalikal ahdi id lam yahdamu al ilmuhum ila aktsari min ayasilu sa'raha. Pada zaman Nabi yang belum ada orang tanam rambut, yang ada yang dipakai wig, namanya kalau dalam bahasa Arab dipanggil barukah bahasa mudanya. Yang Nabi jelas-jelas melarang itulah, melaknat itulah. La'anallahu al-wasilah wal mustausilah hadisnya. Allah melaknat seseorang yang memakai menyambung rambutnya itu pakai wig itu atau yang meminta samanya. Nah, sekarang mungkin ada masih pakai itu, tapi ada yang sudah modern dan mampu jadi tanam rambut. Wah, iyalah nak tanam kacang, tak tanam cili, tak ada tanah, tanam rambut aja lah. Tanam rambut. Yang ada dibotakkan, ini yang tak ada bingung ditanam rambutnya. Apa hukumnya? Saya ingin sampaikan pendapat berikut ini. Asy-Syaikh Shalih Ibn Utsaimin dia berkata, zira'atu sya'ri bi annaha jaizatun. Hukum tanam rambut satu macam manalah itu teknologi apa itu saya tidak tahu itu. Hukumnya harus. Laisat min babi taghyir khalqillah. Karena itu tidak masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Oh tidak. Bal min babi raddi ma khalqillahi ta'ala. Sebaliknya ia termasuk mengembalikan semula ciptaan Allah. Yang tak boleh itu mengubah ciptaan Allah. Kalau mengembalikan semula ciptaan Allah, itu harus. Itu harus. Contoh kecil. Bulu kening. Itu ciptaan Allah. Saya cabur, namanya namisot. Orang yang menyambut namanya namisot. Itu mengubah ciptaan Allah. Haram. Itu haram. Bagaimana jika katakanlah seorang itu memang tak ada bulu kening dia. Dan dia inginlah punya bulu kening. Lalu ditanam. Boleh. Ya, malah boleh. Begitu maksudnya. Sebab itu bukan dalam masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Sebenarnya mengembalikan semula ciptaan Allah. Laisat wa ya laisan bawi tajmil au ziyadah. Ia bukan termasuk tajmil. Bukan karena memperindah atau memperelok. Sebaliknya bal hiya min qabli raddi manaqus sawizan aib. Sebenarnya yakni ingin melengkapkan, mencukupkan kekurangan dan menghilangkan aib dan celah. Itu alasannya. Apa dalil yang mengharuskan bahwa botak kepala, tanam rambut itu harus? Jamaah sekalian, hadisnya agak panjang, tapi ringkasnya begini. Mungkin jamaah pernah dengar ya. Mungkin pernah dengar hadis ini. Hadisnya panjang. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun ada sedikit perbezaan matan dalam Bukhari dan Muslim. Ini berlaku pada zaman Bani Israel dahulu. Ini dalil, hadis ini jauh dalil yang mengharuskan tanam rambut. Orang botak, rambut tanam. Jadi lebat semula lah, elok lah, cantik semula lah. Semula. Berkaitan dengan kisah Bani Israel. Nabi pernah bersabda dahulu, ada 3 orang Bani Israel. Ini pada zaman dahulu lah. Seorang abros. Abros itu penyakit sopak. Kulitnya tak cantik. Putih sana, tompok putih sana. Tak cantik lah. Ya, tak cantik. Macam rimau lah. Macam rimau. Yang nomor 2, akro. Akro itu botak. Yang ketiga, a'ma, buta.
Yang ketiga buta. Badallahu ayutilahum ayabtaliyahum. Allah SWT nak menguji kepada 3 orang ni. Si sopak, si botak, si buta. Allah utuskan malaikat. Seorang malaikat. Saya sampaikan maksudnya saja. Panjang hadisnya. Malaikat jumpa yang pertama al-abros. Orang yang sopak. Lalu ditanya, ayu sayin habu ilaika wahai si sopak, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan dalam hidup ini? Si sopak kata, launun hasanun wa jildun hasanun. Oh, yang aku maukan yakni kulit yang cantik. Kulit yang cantik, warna kulit yang cantik. Qad qaddarani nas kana Allahu akbar. Malu aku. Semua orang cela aku. Itu permintaan si sopak. Famasahu, lalu malaikat pun sapu orang itu dengan izin Allah, kulitnya jadi bersih. Hilang sopaknya. Bersih, menawan, menarik. Launan hasanan wa jildan hasanan. Lalu ditanya, ayul mali ahabu ilaika. Kulit kamu dah cantik, sekarang apa harta yang kamu paling suka? Kamu boleh minta. Apa yang paling suka? Al-ibil. Oh, saya paling suka unta. Lalu diberikanlah kepada orang ini oleh malaikat atau perintah Allah. Naqatan usra. Seekor unta yang sudah bunting. Menunggu saja nanti beranak. Lalu malaikat yang memberikan tadi kata, yubarikulaka. Mudah-mudahan Allah berkati. Malaikat menjelma jadi manusia, jadi orang yang tak kenal itu malaikat. Ini ujian. Dah, lepas. Lalu malaikat datangi yang kedua. Al-Aqra. Si botak. Ditanya, ayu syai'in hawilaika. Hai si botak. Apa sesuatu yang paling kamu suka? Sya'run hasan. Wahai saudara, aku paling suka sekali kalau punya rambut yang cantik, yang tebal. Tengok kepala aku botak. Boleh tak kau tumbuhkan rambut yang cantik? Karena orang selalu cela aku. Panggil aku si botak. Dengan izin Allah, disapu kepalanya oleh malaikat tadi, tumbuh rambutnya. Nah ini, tumbuh semula. Cantik orang ini. Lalu tanya, apakah harta yang paling kamu sukai? Dia, oh, aku ingin suka sekali kambing. Kambing. Lalu orang ini, si botak ini, yang sekarang dah tak botak, diberikan fa'atau syatan walidan. Lalu diberikan seekor kambing yang sudah juga bunting. Sudah bunting juga. Juga wawadin ibil, lembah unta di sana. Lembah lembu. Lembah kambing. Jadi banyak harta dia. Kemudian si malaikat mendatangi si yang ketiga, yakni si A'ma, yang buta. Ayu syai'in habu ilaik, wahai si buta, apakah di dunia yang paling kamu sukai? Dia jawab, ya ruddullahu ila basari. Aku sukalah kalau Allah mengembalikan penglihatanku. Fa'absir bihin nas, supaya aku dapat melihat manusia. Disapu oleh malaikat, Allah kembalikan penglihatannya, celik semula. Lalu ditanya, harta apa yang kamu paling suka? Al-ghanam. Aku inginlah kambing. Aku ingin kambing. Oh, yang si Aqra tadi, si botak ingin lembu, duanya lembu. Ini ingin kambing. Banyak juga kambingnya, sudah beranak. Kemudian lain kesempatan, malaikat ini datang semula menemui 3 orang ini. Menjelma menjadi seorang miskin, minta sedekah kepada si sopak. Kami orang susah, kami datang dimintalah bantuan. Si Abros, si sopak marah, tidak mau bagi.
Karena kan unta kamu banyak. Kenapa kamu tak bagi? Ini unta aku jaga daripada ini. Kami pelihara susah payah. Jerih payah aku menjaga unta ini. Maka sekarang senang saya mana boleh. Kata si malaikat, tapi nampaknya aku pernah kenal kamu ini. Nampaknya kami pernah mengenali siapa kamu sebelum ini. Tidak, saya tidak kenal kamu, kamu pun tak kenal aku. Kata si sopak, yang sekarang letak sopak inilah. Kata malaikat yang menjelma ini, tak apalah, jika kamu bohong, jika ucapan kamu itu bohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ingat, kalau awak cakap bohong, Allah akan mengembalikan keadaan kamu menjadi keadaan kamu semula dahulu. Betul, karena saya tidak bohong. Ini harta saya. Lalu Allah, dengan izin Allah, orang itu sopak semula. Sopak balik asal. Hartanya habis, kulitnya sopak balik. Datang kepada si botak. Ditolak juga permintaan si malaikat ini. Dia bakhil. Dia lupa yang dahulu pernah botak, dahulu pernah miskin. Kata malaikat, in kunta kadiban fasayyarallahu ila ma kunta. Ingat, kalau awak cakap bohong, Allah akan kembalikan kamu menjadi keadaan kamu semula. Dia mengaku dia tidak bohong, tapi hanya bohong, lalu Allah kembalikan botak semula. Mendatangi yang ketiga yang buta, lalu minta bantuan, kambing karena banyak, lalu dipersilakan, ambillah kambing itu. Dahulu pun aku asalnya tidak punya kambing, tapi ada orang dermawan bagi aku seekor kambing. Lalu aku jaga, sekarang jadi banyak. Aku pernah susah, dahulu aku buta. Kemudian aku menjadi celik dengan izin Allah. Kemudian aku dapat kambing yang banyak atas pemberian dermawan. Kalau sekarang kamu nak, ambillah berapa yang kamu nak. Kata yang ketiga ini. Akhirnya yang ketiga ini, fa wallahi la ahmaduka al-yawm li syai'in hadatullah. Demi Allah, aku tidak memujimu ya Allah pada hari ini, ya, karena sesuatu yang engkau telah berikan kepada aku. Aku akan memujimu ya Allah sebagaimana engkau telah memberikan sesuatu kepada aku. Amsik ma'alaka fa innama ubtilikum. Lalu Allah kata, ya tahan sajalah. Sekarang harta kamu itu kamu tahan saja. Malaikatku tak perlu hartamu. Fa innama ubtulitum. Sesungguhnya ini adalah ujian bagi kamu. Karena si buta tadi rupanya dia mempersilakan malaikat mengambil seberapa banyak yang mungkin. Hadis ini Sahih Bukhari. Ini dijadikan alasan oleh Shalih Utsaimin tuh yang akrok tadi. Dia buta. Kemudian Allah berikan malaikat tanam rambutnya tumbuh. Karena dia berdusta botak balik. Maka hadis ini dijadikan alasan harus hukumnya menanam rambut. Itu yang difatwakan oleh Al-Lujnah Al-Ifta Kerajaan Arab Saudi. Laisa minal wasal al-manhi. Tanam rambut bukan termasuk bisalah. Bal huwa min babil ilaj al-ma'dun bih. Bahkan termasuk yang diizinkan, yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Dia juga berhadis Nabi yang lain. Pada zaman Nabi SAW, jamaah sekalian, ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Tarfah. Abdurrahman bin Tarfah berkata, Abdurrahman bin Tarfah berkata, bahwasanya ada seorang namanya Arfajah atau Urfajah. Ada orang baca ada yang Urfajah bin As'ad. Dalam peperangan tercedera, terluka hidungnya, sehingga hidungnya ini hilang lah, kena senjata, hilang. Hidungnya hilang gitu. Jadi tak cantik lah. Tak cantik sebab bulung dah hilang, tak tahu di mana. Serpihannya tak tahu. Qata'an fau yamal kilab.
Akhirnya macam mana? Dah cacat. Akhirnya diganti dengan hidung palsu yang terbuat daripada perak. Buat hidung palsu serpian tuh yang pecah itu dibuat lapik dengan perak sehingga nampak macam hidung betul. Tapi warnanya tentu berbezalah warna perak dengan warna kulit. Setelah dipakai beberapa lama, rupanya membusuk, tak sesuai. Perak dicampur dimasukkan di kadar kulit, tak cantik, kurang cantik dan busuk. Akhirnya madarat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha anfan minad dahab. Lalu Nabi izinkan Urfajah tadi untuk buat hidung palsu untuk menempel, menampung, menampal yang koyak itu terbuat daripada emas. Setelah dibuat daripada emas, barulah elok dan tidak membusuk. Hadis ini sahih riwayat Ibu Daud memberikan maksud pertama, lelaki pun boleh buat emas bila atas untuk tujuan rawatan itu satu. Keduanya, membetulkan anggota yang rusak itu hukumnya harus. Hidung asal sempurna, lalu betulkan, itu bukan mengubah ciptaan Allah, mengembalikan ciptaan Allah. Kepala asalnya ada rambut, sekarang botak, lalu tanam rambut, itu bukan mengubah ciptaan Allah, itu mengembalikan semula ciptaan Allah. Ini pendapat yang masyhur, pendapat ulama kini, jadi hukumnya harus. Tidak ada larangan sama sekali. Bahkan itu disukai. Berbeza dengan membutakkan tadi, banyak pendapat. Banyak pendapat. Jadi jemaah sekalian, setelah kita melihat sedikit sebanyak dalam perkara ini, rupa-rupanya Islam ini agama yang sangat lengkap dan sempurna. Hatta perbuatan adat. Kan perbuatan adat. Jaga rambut, sikat rambut. Ini kan benda yang fitrah kan. Memang begitulah watak kita manusia kan. Masya Allah rupanya Islam memberikan peraturan. Hatta di sana ada yang perintah. Sehingga bila kita melakukan berpahala. Ada yang larangan, haram. Bahkan ada yang syirik. Luar biasa itu. Dan juga ada yang harus dengan beberapa syarat dan ketetapan yang tertentu. Ini bukan bahwasanya Islam tidak hanya membicarakan dalam masalah ibadah-ibadah ritual, bahkan Islam yakni melibatkan perbuatan kita sehari-hari yang bahkan mungkin dianggap sebagai adat. Sebab itu kita tidak fikir ada agama selain Islam yang punya peraturan hingga mengatur masalah rambut kecuali Islam. Kecuali Islam. Yang lain mungkin, okelah agama lain mungkin menjaga rambut ya dianggap sajalah untuk kecantikan ajalah, untuk penampilan ajalah. Islam tidak hanya untuk penampilan, itu ibadah. Kaitannya dengan pahala. Kaitannya dengan ridha Allah dan kemurkaan Allah. Tapi bagi mereka, rambut tak ada kaitannya dengan agama. Masya Allah. Inilah hebatnya Islam. Hebatnya Islam. Jadi mudah-mudahanlah banyak yang kita pelajari tentang tajuk ini, memberi sedikit pencerahan lah bagi saya menyampaikan. Sengaja saya sampaikan ini jamaah sekalian karena kita takut ya, kadang-kadang satu fenomena anak muda yang takut nanti kalau sudah terlalu terbiasa sehingga seakan-akan benda itu tak ada kena-mena dengan agama Islam. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Tapi rupa-rupanya tidak ada sesuatu yang Islam tidak campur tangan. Tidak ada sesuatu yang Islam tidak campur tangan. Pasti ada saja hukum hakam, panduan yang diberikan oleh agama kita. Sehingga diharapkan kehidupan kita di dunia ini, gerak-gerik kita, kita buat ke, kita tinggal ke, semuanya berpahala. Itu tentu tujuannya. Jadi itu saja. Mudah-mudahanlah memberi manfaat dan saya nyampaikan. Alhamdulillah kalau yang dapat dikongsi bersama, yang benar daripada Allah jua.
Yang silap kelemahan diri sendiri, mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.